يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Tak pantas kita memuji ciptaannya tanpa memuji penciptanya. Maka mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepadanya agar segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meminta ampun kepadanya atas segala dosa dan segala kesalahan yang kita lakukan. Karena jika Allah telah berkehendak memberi petunjuk kepada hambanya, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyesatkan hambanya, maka tidak akan ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Semoga kita semua termasuk dalam hambanya yang mendapatkan petunjuk serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam segala situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tentunya salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang telah diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang terbaik dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sayyidul ayyam, tuannya para hari. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh hari Jumat yang tidak dimiliki hari-hari yang lain. Di antara keistimewaan hari Jumat adalah Allah menyeru hamba-hambanya untuk segera menyambut panggilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah, mengingat Allah, wa dzarul bay', dan tinggalkan segala jual beli.
tinggalkan segala urusan yang berbau duniawi, tinggalkan kesibukan kita, pekerjaan kita ketika sudah masuk waktu Jumat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sebagai orang beriman agar segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergegas melaksanakan panggilan Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan sholat Jumat ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui agar ketika kita melaksanakannya banyak keutamaan dan faidah-faidah yang kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama adalah datang lebih awal. Karena semakin awal kita datang, keutamaan yang kita dapatkan semakin besar. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana, wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqara, wa man raha fi sa'atil thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'atil rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah." Barang siapa yang berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Di awal waktu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat Jumat di waktu yang kedua, artinya adalah setelah waktu yang pertama tadi, maka ia seperti berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan hanya sebutir telur. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin awal kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fadilah yang kita dapatkan semakin besar. Mungkin kita belum bisa untuk berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan pahala yang serupa hanya dengan menghadiri sholat Jumat lebih awal. Semakin awal kita datang, semakin besar pahala kita. Mendapatkan pahala berkurban unta, ketika semakin akhir, semakin kecil. Pahala kurban sapi, pahala kurban kambing, ayam, dan sampai hanya sebutir telur. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kapan batas akhir kita menghadiri sholat Jumat? Rasulullah SAW bersabda, apabila telah tiba hari Jumat, pada setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang yang selanjutnya, dan orang yang selanjutnya. Lalu ketika imam telah duduk di atas mimbar, maka mereka menutup catatannya, lalu ikut mendengarkan khutbah Jumat. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menaiki mimbar, maka di setiap pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat siapa yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika khatib sudah menaiki mimbar mengucapkan salam, kemudian
kemudian para malaikat ikut duduk dan mendengarkan khutbah, dan tidak ada orang-orang yang masuk masjid kemudian dicatat oleh malaikat. Maka batas terakhir agar kita mendapatkan pahala Jumat adalah sebelum khatib menaiki mimbar. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika melaksanakan sholat Jumat, yang kedua adalah berwudu dan mandi dari rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu, thumma atal jum'ah, fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, wa ziyadatu 3 ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa berwudu dengan wudu yang baik, kemudian mendatangi sholat Jumat, ia memperhatikan dan diam, diampuni dosa-dosanya antara hari itu dengan hari Jumat sebelumnya ditambah 3 hari. Maka 10 hari yang lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menyentuh kerikil, ia telah berbuat laghaw, berbuat yang sia-sia ketika mendengarkan khatib Jumat. Kemudian dia bermain-main sendiri dengan hanya sebuah kerikil, itu sudah dikatakan sia-sia. Man tawadda'a yawmal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa berwudu di hari Jumat, maka itu adalah baik. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu adalah afdal, lebih utama. Kemudian jemaah sekalian, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaim al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaim, "Wahai Sulaim, berdirilah dan kerjakan 2 rakaat. Persingkat sholatmu." Lantas beliau bersabda, "Jika salah satu di antara kalian menghadiri sholat Jumat dan imam sedang berkhutbah, tetaplah kerjakan sholat 2 rakaat dan persingkatlah." Kemudian poin yang keempat adalah mendengarkan khatib dan tidak berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta." Jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Bahkan ketika kita mengingatkan sahabat kita atau teman kita yang berada di samping kita, yang ketika dia berbicara sendiri kemudian kita mengingatkan, "Hei, diamlah," maka kita juga termasuk orang-orang yang telah sia-sia dan gugur pahala Jumat kita. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengantuk dalam khatib Jumat, ketika khatib sedang berkhutbah, maka dianjurkan kita untuk berpindah dari tempat kita ke tempat yang lain. Dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hudwah yaumal jumu'ah wal imam yakhutub." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk yang memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah, karena ini menimbulkan kita mudah mengantuk, potensi untuk mengantuk dan tidur ketika khutbah semakin besar. Maka dilarang kita duduk dalam kondisi dalam keadaan memeluk lutut kita. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dengan menyatakan dalam kitabnya, "Karahatul ihtiba yaumal jumu'ah wal imam yakhutub li
li'annahu yajribun naum fayafut istima'ul khutbah wa yakhafu intiqadul wudu'. Dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah, dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan wudu. Akhirnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di hari Jumat sehingga kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita.